menyapu rumahnya. Ya, kalau dinyalakan saja tidak disapu nanti untuk mendapatkannya sangat-sangat minim. Tapi kalau disapu, ya mesti dia nanti akan terambil. Berikutnya adalah dia dengan cermat sampai menemukannya. Ya, jadi ini satu hal gambaran di dalam diri kita. Ya, orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Kira-kira kita mempunyai dirham seperti perempuan ini ada 10. Apakah 10 ini masih utuh di dalam diri kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah dari 10 ini ada yang hilang? Ya, mungkin karunia kesetiaan ibadah minggu, kesetiaan doa, kesetiaan baca firman, kesetiaan mungkin melayani, kesetiaan, semua kesetiaan itu 10 lengkap. Kira-kira kalau satu saja hilang, maukah kita mencari yang satu ini atau kita biarkan? Ya, ini yang dikatakan tentang perumpamaan dirham yang hilang. Saudara dan saya saat mengiring Tuhan itu banyak harga yang sudah kita bayar. Ya, waktu kita, air mata kita, uang kita, ya, waktu cari Tuhan itu, ya, nggak mungkin kita kesini jalan kaki, ya, pasti naik ojek dan lain sebagainya, ya. Belum lagi kena hujan, kena badai, ya, bukan badai tornado, ya, saudaraku, ya mungkin ada angin apa dan lain sebagainya. Jadi ini yang ditekankan kepada kita bagaimana seseorang itu mempunyai 10 dirham, hanya satu saja yang hilang, dia tetap mencarinya. Karena sangat berharga, katakan sangat berharga. Ya, jadi semua karunia dan talenta yang Tuhan percayakan di dalam diri kita itu sangat berharga. Pasti setiap kita pernah mengalami seperti perempuan ini, pernah mengalami kehilangan. Contohnya kayak saya saja, ya. Tadinya doanya mungkin menggebu-gebu, sekarang mulai mungkin biasa saja, ya. Mungkin tadi doanya 1 jam, mungkin sekarang hanya setengah jam. Itu sudah kita tahu kita ada kehilangan dirham. Kita tahu sudah mulai kehilangan, yaitu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita pura-pura tidak tahu. Karena kan kita manusia debu, ya, kita manusia yang suka sekali melupakan setiap kekurangan. Jadi ini menjadi satu motivasi kepada kita. Bagaimana caranya supaya dia kembali? Di sini dikatakan yaitu yang pertama menyalakan pelita. Berarti kita harus menyala-nyala lagi di dalam Tuhan. Cas harus dipenuhi Roh Kudus, harus bahasa roh lagi, harus juga ini yang mungkin puasa dan lain sebagainya. Baru ya kita menyapu. Yang berikutnya adalah kita mencarinya dengan cermat, bukan asal-asalan, ya. Mencari sesuatu itu harus cermat. Kalau asal-asalan nggak dapat. Makanya banyak orang yang mencari Tuhan itu asal-asalan aja nggak dapat apa-apa, ya. Datang ke gereja katanya bawa beban 1 budi, pulang bawa 2 budi, ya. Nggak begitu ikut Tuhan, ya. Beban itu terlepas saat kita beribadah, karena Tuhan bertata di atas pujian orang benar, Tuhan bertata di atas doa-doa orang benar, Tuhan bertata juga di dalam setiap, ya, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jadi hari ini mengajak kepada kita yang berikutnya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, ya. Jadi kalau kita pernah mengalami kehilangan dirham di dalam diri kita ini, ya, bersukacitalah dan panggillah tetangga-tetanggamu. Haleluya. Ya. Jadi di sini ada keterbebanan keluarga, tetangga. Saya diingatkan kalau kita nanti bikin momen Natal, undang saja tetangga kiri kanan atau berbagi dengan makanan-makanan yang ada.
bagikan tetangga kita ini, buka belakang, samping, kiri, kanan, kita menjadi saluran berkat. Amin. Ya, jangan yang jauh-jauh dulu. Kenapa saya ambil firman ini? Tadi saya waktu ngobrol juga dengan Bapak Efraim, Bapak Mita sudah sempat turun. Kita mau mengadakan Natal 24 atau sebelum. Ada yang bilang, abang kayaknya kami pulang ini Natal. Ya udah, nanti mau tanggal berapa dibikin. Tetapi saya punya hati, undanglah tetangga kita ini kiri kanan, muka belakang semuanya. Mungkin juga Mama Mita punya tetangga kiri kanan, belakang, ajak ibadah. Ngapain kita undang orang jauh-jauh dari Tiba, dari sana sih, udah usah, ya. Nggak menjamin orang itu datang. Pertama, kenapa nggak menjamin? Jauhnya, ya. Kalau tetangga kiri kanan kita itu dia cukup dengan kaki sepatu, ya. Dia melangkah. Kalau memang tidak tabrakan dengan mungkin ada acara-acara yang mereka buat, sehingga akhirnya kita menjadi berkat, ya, menjadi berkat itu. Nah, berikutnya, ya. Karena di sini dikatakan jikalau ya ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Wis, senang sekali ya, berbahagia kita telah menemukannya. Yang berikutnya, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, luar biasa. Ya, tidak gampang orang-orang berdosa itu bertobat, saudaraku. Kalau memang nggak diinjili, nggak pernah dengar Injil, nggak pernah dengar kabar baik. Tetapi yang pertama adalah kita sendiri dulu kita injili, ya. Baru orang lain. Mengapa? Ya, jangan sampai kita memberitakan tentang surga, kita sendiri tinggal, ya, nggak masuk ke surga. Mengapa? Karena kita tidak memiliki fondasi yang kuat, tidak memiliki pengalaman hidup bersama Yesus dengan kuat, ya. Karena begini, saya pernah dulu mengikuti ada satu, yaitu gereja ini pengajarannya sangat kuat, yaitu SPK Saya Pemenang Kristus. Jadi di sana ada modul 1, modul 2, modul 3. Ya, jadi kalau kita datang hamba Tuhan, kita nanti dilayani oleh hamba Tuhan. Kalau dia jemaat, dilayani jemaat. Dan saat itu ada jemaatnya yang kutengok, dia mungkin sudah level 3 gitu, artinya di bawah dia banyak gitu anak buahnya, artinya dia menjadi mentor yang bagus gitu, yang sudah memiliki ranking yang tinggi gitu ya. Saya tidak tahu latar belakangnya ibu ini dari mana, apakah dari muda Kristen atau yang sudah Kristen dari kecil. Dan suatu ketika ibu ini ya buat Karisna juga yang bekerja dengan orang Kristen ya, dan kalian yang bekerja dengan orang Kristen, suatu ketika ibu ini ditawarkan kerja di luar negeri, ya, ditawarkan dia kerja di luar negeri. Dia sarjana ekonomi, dia ditawarkan kerja di luar negeri, ya, ada satu gereja ataupun ada hamba Tuhan mengajak dia ke sana, ya, untuk bekerja, dan dia mahir hoki, ya. Tiba-tiba dia ini sampai di sana itu sambutannya kurang bersahabat, ya, ataupun apa yang dijanjikannya itu tidak sesuai, sehingga akhirnya dia marah dan kecewa. Dia tinggalkan tempat itu dan dia pergi mencari kerja sendiri di luar negeri, dan akhirnya dia katakan dia tidak ke gereja lagi. Dan waktu itu kami bertemu, ya, waktu makan kami di Penguin, bertemu dengan ibu itu dan dia sendiri cerita. Dan saya melihat siapa ibu ini waktu itu. Orang yang berapi-api di dalam Tuhan, mementor orang, mengajarkan tentang sistematik, bagaimana komsel-komsel yang bertumbuh, komsel-komsel yang memenangkan banyak jiwa. Wow, luar biasa. Saya pikir dia punya karunia dirham yang diberikan Tuhan. Tapi ada hanya sedikit saja. Dia katakan, aku tidak percaya lagi sama pendeta. Aku tidak percaya, aku tidak maafkan dia. Ya. Tuhan tidak melihat kita awalnya, tapi Tuhan melihat akhirnya. Amin.
Jadi karena tadi mengatakan kita ini kan sudah mau dipersiapkan nanti untuk komsel-komsel berikutnya, ya. Tuhan tertarik itu akhir, ya. Kalau awal kita berapi-api, akhir juga harus berapi-api. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, kita jangan banyak memenangkan jiwa dari berdosa menjadi bertobat, akhirnya kita mundur, sayang. Ya, sangat sayang. Jadi makanya istilahnya jangan kita menjadi calo di dalam hidup ini, apalagi di komunitas-komunitas komsel-komsel, ya, ketua komsel lah, itulah, inilah, no, ya. Nanti jangan anak buah kita semuanya pergi ke surga, kita sendiri tidak. Karena serangan untuk kita mentor dengan anak buah itu beda. Kalau anak buah kita serangannya hanya 5, kita ini 10 atau 100. Karena dia tahu kalau pemimpin itu jatuh, nanti anak buahnya semuanya akan kocar-kacir, berantakan. Tidak sampai goalnya Tuhan. Yang dikatakan di sini tadi, bersukacita, malaikat-malaikat bersukacita, ya. Dia akan tertawa dan bagaimana caranya. Jadi inilah tentang hal dirham yang hilang. Jadi setiap kita harus pastikan apakah masih lengkap dirham kita itu yang 10. Kalau belum, mari cas lagi, ya, bakar lagi, ya. Apalagi setiap minggu tante sudah tentang pengajaran inner healing itu membakar kita kembali, membuat kita semangat kembali. Yang tadinya kita mulai suam-suam, mulai dikhawatirkan tentang keadaan zaman ini, dunia ini, ya. Kita sedang mulai dikhawatirkan situasi sikon dan lain sebagainya, ya, dan sebagainya, ya. Jadi karena itu mari setiap kita, ya, yang hadir hari ini, mari apapun yang sudah kita temukan itu nanti akan kita bagikan. Makanya dikatakan di dalam Matius 28, Matius 28, Matius 28 ya, ayat 18. Ya, dapat katakan amin. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus mendekati kita, kepada Yesus sudah diberikan oleh Bapa, yaitu kuasa, ya, di sorga maupun di bumi. Baru dia sampaikan kepada murid-muridnya ayat 18, 2, 3, ya, 19, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan amin, ya. Pergilah, ya. Tapi ingat baik-baik, sebelum kita pergi harus dibekali dulu, amin. Diperlengkapi dulu, diperlengkapi benar-benar, ya. Kalau kita pergi camping semuanya harus lengkap. Ada kompornya, ada indominya, ada makanan kaleng, ya. Terlebih juga ada jas hujan, ada tendanya dan lain sebagainya, harus lengkap, ya. Maka Tuhan katakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, amin. Ya, untuk menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus itu harus perlu juga memang banyak belajar dan banyak inner healing. Dan banyak di inner healing supaya kita gampang nanti menginner healing orang, ya kan? Amin. Ya, saya tiba-tiba ada teman Ebi saya berulang tahun, sehingga akhirnya saya ucapkan, dia berterima kasih Pak Siahan. Baru terakhir yang dibilang, ada satu yang belum terjawab doa saya, ya, bahwa dikatakan sudah umur kepala 4 lebih tapi belum ada jodoh. Baru saya tidak mungkin korek ya apa masalah dan masalahnya, ya. Cuma saya katakan, bolehkah kamu bercerita kepada saya
singkat padat. Baru dia katakan, saya tidak mau menceritakannya. Kalau dekat saya mau menyampaikannya kepada si pasien, dan saya mau di inner healing. Bayangkan aja saudaraku, orang jauh-jauh di Kalimantan sana mau inner healing sama usia. Kalian ini yang dekat-dekat gak mau itu menjadi apa? Haleluya. Dia seorang sarjana hukum. Ya. Masih ada di sana hal-hal yang terjadi masa kecil, masa dia mungkin pernah ya mengalami dikecewakan atau mengecewakan, itu harus banyak diisi itu, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi mari firman Tuhan katakan ya kepada kita, ayo pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dan dibaptis. Amin. Ya, jadi murid Tuhan Yesus. Kita ini sudah jadi murid Tuhan Yesus. Kita melahirkan murid. Amin. Domba melahirkan domba. Jangan ada kita berkata, itu kan tugasnya pelayan-pelayan Tuhan. Jangan, saudaraku, ya. Tugas kita semua, katakan tugas kita semua. Ya, ini tugas kita semuanya, ya. Perintah Tuhan Yesus saat dia naik ke surga menjadikan tempat untuk saudara dan saya. Ayat 23, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yes, ajarlah mereka. Hari ini kita sudah diajar, amin. Ya, jadi kita nanti gantian mengajar. Nanti sudah mulai balik. Sudah ku ajar ya. Sudah ku ajar ya. Sudah ku ajar ya. Ini juga saya juga sudah ku ajar ya. Yesus sudah ajar kita ya. Jangan tunda-tunda lagi ya. Jangan tawar-menawar lagi ya. Kira-kira demikian. Cik Meong bilang ini harga 100.000 buah dari Thailand. Mau beli nggak mau sudah. Nah, sudah gitu. Harga mati. Ya, harga mati dia, jual mahal, ya. Jadi ini juga harga mati untuk kitanya, ya, bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita, kita ajarkan sama orang, amin. Jadi kalau Tuhan sudah ajar kepada kita, apa yang dia perintahkan belum kita lakukan, nggak bisa, saudaraku, nggak bisa, ya. Kita kita harus mau dulu melakukannya, baru nanti kita bisa mengajarnya kepada orang lain. Karena sangat berat nanti untuk mereka bisa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Sangat berat nanti untuk mereka meninggalkan dosanya untuk nanti bertobat, gitu, ya. Jadi karena apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita lakukan, itulah kesaksian hidup kita, amin. Yes, itu maksudnya Tuhan Yesus di sini. Kamu ini kan nak sudah mengalami mujizat dari aku. Apa aja itu Tuhan? Tadinya kau tidak punya apa-apa, sudah punya apa-apa. Tadinya suaramu cempreng, tikus saja lari semuanya, apalagi aku sekarang sudah bagus sekali. Nah, misalnya gitu ya kan. Tadinya kau tidak bisa berdua, sekarang sudah bisa berdua. Ya kan banyak kesaksian-kesaksian, ya. Saya juga ada kirim ke pemuda chat GPPS, ya, di mana ya 3 orang anak-anak, ya, mungkin kelas 1 SD dengan di bawahnya, atau kelas 2 ya, sampai di bawah adiknya. Dan orang tuanya waktu menikah mungkin beda ras, sehingga akhirnya terjadi pisah, ya. Dan mereka tinggal dengan ibunya. Mungkin ibunya tetap mempertahankan imannya, ayah tidak. Jadi anak ini kesaksiannya saya lupa ingat ya. Kayaknya dia pernah mendengar cerita guru sekolah minggu ya. Kayaknya ada yang ngajak atau apa kan?
Ini untuk pelajaran kami guru sekolah dulu, terus mengajarkan tentang Yesus, ya, tentang Injil itu. Dan anak ini masuk di pikirannya, dia mendengar, masuk di hatinya, sehingga akhirnya dia mengambil komitmen terima Tuhan Yesus. Waktu dia terima Tuhan Yesus itu katanya dia ada damai, ada sukacita, ya, dan kesaksiannya itu banyak ditonton orang. Padahal simpel aja ya, guru sekolah itu menceritakan tentang Yesus, anak ini terima dan dia saksikan, dan banyak ditonton orang dan banyak orang diberkati. Ini memotivasi guru-guru sekolah minggu, ya. Guru sekolah minggu lah yang berjasa, ya. Karena peran guru sekolah minggu inilah memberitakan Injil, dan anak ini, ya, bisa ditonton seluruh dunia tentang kesaksiannya. Haleluya. Ya, inilah buah dari pelayanan kita nantinya. Inilah buah, ya, yang diperintahkan Tuhan kepada kita, karena dikatakan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Seneng gak sih disertai Tuhan? Ya, seneng lu. Aduh, kayak Om Syahan ini ya, ada sedikit penyakit di dalam diri Om Syahan, ya. Kalau terlalu banyak naik motor, pasti gampang sekali masuk angin. Kalau sudah masuk angin, Om bantai makan. Jadi nanti kalau sudah dibantai makan, saudaraku, angin dengan makanan itu menggelembung. Aduh, kayak hamil mau melahirkan begitu, ya. Jadi saya bawa tidur itu gelisah, sakit, ya. Ini aduh Tuhan, gimana lah ini, gitu ya. Gimana lah mengatasinya ini Tuhan, gitu ya. Sehingga akhirnya hidupku saya takut mati, saudaraku, ya, bukan apa-apa, ya. Karena sakit, dia itu mendesak ke atas gini. Saya gini, Tuhan, kenapa ini? Apakah salah makan? Apa salah angin? Baru saya begini, Tuhan, ini semuanya kan punyamu, ya. Apapun yang terjadi itu seizin-Mu dan kehendak-Mu, ya. Paling malam itu kita doa begitulah, ya. Orang ya nanti sudah morok kesana kemari, bibinya entah udah kemana-mana. Saya ini masih bergumul dengan perut ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, ya. Sehingga akhirnya ya doa kita tinggal begitulah, Tuhan, ini punya-Mu. Yang kita dalam punya kita, nanti saudara terkapar. Ini semua punya-Mu. Artinya Tuhan semuanya ambil alih. Amin. Jadi kita nggak ada takut, damai. Apapun yang terjadi malam itu, paling kita tinggal minta ampun dosa, berdamai dengan Tuhan, tidak mengulangi lagi. Kita menyalahkan. Makanya hari tadi pagi Om Syan nyanyinya itu kan kan, saudaraku, apa? Karena saya membalas kebaikan Tuhan. Kata Tanti, karena ada Tuhan di dalam diri kita, ada Roh Kudus tadi, ya. Kata Tanti bilang, bukan Om Syannya, ya. Gitu loh, maksudnya Tuhan itu ini loh kuasaku, ini loh anuku, gitu loh, ini loh kehebatanku, gitu loh, ya. Sebenarnya saya mau nyanyi biasa-biasa aja. Ada orang nyanyi kan biasa aja, dia itu menyentuh telinga, menyentuh hati, ya. Kayak ada penyanyi cilik gitu. Mau sebenarnya saya mau begitu, tapi saya nggak mau. Saya tidak mau melawan Roh Kudus, dan saya tidak damai. Nanti saya kalau duduk itu nanti kamu ini memberi sama aku sayang sekali. Padahal kau tadi malam mau mati udah ku anu gitu ya. Nanti dia ngomong gitu daripada aku nanti diomongin jantung budak itu lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, itu enaknya kita kalau hidup sama Tuhan. Artinya segala sesuatu itu kita dengaran sama dia. Sakit disuruh aku, ya. Dia kalau apa itu namanya sudah naik itu angin itu besar kayak hamil 10 bulan, orang 9 bulan kita gitu ya, sesak gitu. Dia kalau sudah saudaraku langsung enak gitu, plong gitu. Padahal apa namanya, jadi ngeri juga, ya. Kenapa orang bisa mati jam 1 jam 3 sebenarnya kan itu kan. Haleluya. Ya, jadi mari, yang penting Tuhan katakan, aku menyertai kamu senantiasa. Amin. Katakan, aku disertai Tuhan. Yes. Kalian jangan takut kalau kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, apalagi mentor, ya.
Gak usah takut, kita disertai Tuhan senantiasa sampai akhir zaman. Ini sudah akhir zaman ya. Di mana-mana kejadian-kejadian ya, baik kebakaran lah, gempa lah, banjir lah. Ya, kalau kita melihat, kalau sudah banyak kejadian-kejadian, aduh sayang kali mobil-mobil itu ya dibawa air semuanya tenggelam, saudaraku ya. Rumah-rumah jalan sendiri dan lain sebagainya, luar biasa. Jadi artinya di sini kita aminkan firman Tuhan. Orang yang mau memberitakan Injil, kabar baik, orang yang mau pergi disuruh Tuhan menjadikan semua bangsa muridnya itu, di sini dikatakan kita disertai Tuhan. Ya, mau disertai Tuhan? Amin. Syaratnya adalah murid Tuhan Yesus dan muridkan semua bangsa. Ya. Itu mungkin dari Om Syan. Jadi endingnya hari ini adalah untuk kita yang hadir hari ini yang mau dipakai Tuhan, ya. Untuk yang tadi pagi juga ya, karena ada yang enggak hadir ya, tadi pagi Kak Elsa tidak hadir ya. Yakobus, yuk kita melihat yuk Yakobus ya. Yakobus tadi. Yakobus 4. Ya, Yakobus 4 ayat yang ke-13. Jangan melupakan Tuhan. Amin. Yes. Apakah kita sudah mulai melupakan Tuhan? Kalau tadi kehilangan dirham ya. Ini jangan melupakan Tuhan. Artinya apapun masalah kita, apapun persoalan kita, jangan lupakan Tuhan ya. Bahwa Matius 11:28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Apa beban kita? Ya, ada orang berbeban berat, dia nggak mau gereja lagi. Ya, dulu ada gitu jemaat di sini kan, datang dia, ada apa Pak? Aduh, saya mau bergabung di sini Pak. Terus saya sakit Pak, tidak bisa tidur, tidak bisa ini, itu sana sini. Mau sembuh, mau. Nanti kalau sembuh, setia ibadah. Kalau kita doain, kasih perjamuan kudus, ya, setia karena mulai sehat. Setelah itu hilang. Saya sering dulu habis antar anak-anak sekolah, saya sering sarapan di Sarmen, saya sering jumpa, Pak, kenapa tak datang gereja hari Minggu? Itulah Pak, ekonomi ini, butuh itu. Kan cuma 2 jam saja Pak ibadah, gitu ya. Disitulah raminya Pak, gini gitu. Oh ya, nanti jumpa lagi Pak, kenapa enggak ini, begitulah, begini, begono begini gitu ya. Dan akhirnya ibu setia, tapi bapak enggak. Baru mulai ibunya, ibu kenapa tidak ibadah lagi? Bapaknya nggak mau ibadah, aku pun ikut-ikut juga situ nonton TV, kami sama-sama. Si buta menuntut si buta jatuh lubang gurban. Terus tidak lama kemudian sudah meninggal. Apakah di akhir hidupnya dia setia? Itu dia. Saya nggak ada utang ya. Saya sudah ajak-ajak. Jadi saya paling takut ngajak orang sekarang yang tidak setia ibadah. Ya, selalu yang datang jam 5 dengan datang jam 4 sama upahnya, tapi sama-sama datang. Ya, jadi saya paling takut kalau jemaat ini tidak pernah ke gereja, lalu saya bujuk-bujuk, nanti dia mati. Udah berapa orang itu? Jemaat itu asal saya sudah ngomong 2, 3 kali, 5, udah keenamnya wa inna lillahi rojiun. Mending saya sekarang diam-diam aja. Kau gak mau datang, ya sudah, persiapkan aja dirimu. Nanti kalau Roh Kudus berbicara secara pribadi kepadamu, barulah mungkin hatimu terbuka dan terketuk. Kalau hamba Tuhan nanti ngomong, takutnya napas langsung tinggal 1-2 gitu ya. Jadi biarkan dulu dia, dibebaskan aja dulu gitu ya. Jadi memang kita ini sebagai mentor-mentor ataupun hamba Tuhan ini diberikan Tuhan kuasa. Waktu kita menyampaikan kepada orang itu sudah ada itu lampu kuning. Kita sampaikan terakhir itu sudah lampu merah. Kalau sudah merah,
tinggal lampu hitam, modding, ya. Haleluya. Ya, sudah banyak. Ya, jadi saya gini, Tuhan, apa salah berbicara ke aku ke orang ini, gitu ya. Ada juga dulu jemaat begitu itu kan, saya melihat penglihatan atau mimpi, bapak ini akan mati. Kenapa begitu Tuhan? Ya, udah lama gak ke gereja. Nanti kok besok lagi dia mati pula lagi, gitu kan? Tidak lama kemudian benar bapak ini mati. Ngeri juga aku bilang gitu ya. Aduh, belum bertobat pula lagi, belum setia ibadah hari Minggu. Bagaimana ini nanti? Ya, di mana tempatnya? Jadi benar-benar kita ini sebagai hamba Tuhan juga miris, dan kita juga ada sedihnya dan juga kasihan. Ya, ada kasihan juga ya. Cobalah dia kemarin ada dengar sedikit saja, jangan banyaklah kita bilang. Sedikit saja dia mau ambil tindakan, mesti keselamatan itu terjadi. Contohnya kayak Tuhan Yesus disalibkan, di sebelah kiri dan kanannya orang berdosa, tapi yang satu mengeraskan hati, yang satu membuka hati, kan terjadi keselamatan. Amin. Yang mengeraskan hati tidak jadi keselamatan. Ya. Jadi maksud kita begitu mengiring Tuhan, karena ini tentang hal yang tadi itu kehilangan dirham, yang tadi juga tentang memberitakan Injil ke semua bangsa, dan Tuhan menyertai kita, dan orang yang kita injili juga disertai Tuhan. Amin. Ya, orang yang kita injili. Dan sekarang ini jangan melupakan Tuhan. Ayo kita melihat dulu ayat yang ke-13, Yakobus 4 ayat yang ke-13. 2-3 ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, setiap kita pasti ingin sukses, ingin untung, ingin diberkati dan ingin berhasil. Ya, memang itu destininya Tuhan di dalam diri manusia, karena firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepadaku, orang yang mau, ya, ataupun orang yang tidak percaya kepadaku, orang yang percaya kepadaku, setiap orang, setiap manusia yang tinggal di kolong langit bumi yang diciptakan oleh Tuhan Yesus ini, Dia berikan semuanya, baik itu panas, hujan, matahari, bulan, terang, ya, bahkan juga ikan-ikan, binatang, Dia berikan semuanya. Tapi nanti di akhir perjalanan hidupnya ada perbedaan di sana, ya, ada perbedaan. Jadi makanya di sini juga dikatakan setiap kita punya program apa saja, ya. Oh, aku mau ke sana, aku mau ke sini. Tetapi ya, itu baik. Tetapi ada tetapi. Ayat yang ke-14, 2-3 ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Artinya begini, setiap kita itu membutuhkan pekerjaan, keuntungan dan uang banyak. Setiap kita itu membutuhkan gereja, membutuhkan hamba Tuhan. Amin. Suatu ketika ada orang ataupun anak Tuhan, suami istri bawa anak, ya, merantau ke Batam dan tinggal di tempat saudaranya, tidak betah, dan akhirnya beribadah sama kita di sini, dan akhirnya minta pekerjaan, dan akhirnya kami suruh waktu itu tinggal di Baloi, ya, di GPPS Prata. Dan setelah bapak itu tinggal di situ, ya, dia ada pekerjaan, mengajar, dan akhirnya dia ada senang, ya. Dan setelah itu, karena dia setia di sana membantu pekerjaan Tuhan, ya, baik itu mengajar maupun membersihkan gereja, sehingga akhirnya mendapatkan pekerjaan juga gereja yang di sebelah dengan gaji yang lumayan, dan ada juga tunjangan masa depan,
itu mungkin BPJS dan lain sebagainya, dan tempat tinggal. Tetapi selama dia bekerja dan mengikut Tuhan, sering sekali curhat kepada saya tentang persoalan hidup, baik itu tentang kesehatan, baik itu juga tentang orang-orang yang ada di lingkungannya. Sehingga saya banyak mengarahkan dia, dan sehingga dia ada menerima. Tetapi suatu ketika ya dia ada mengalami benar-benar drop karena persoalan yang ada di lingkungan itu, ya, sehingga akhirnya memutuskan dia untuk berhenti atau diberhentikan dari gereja itu. Lalu saya katakan, apa rencana Bapak berikutnya, gitu ya. Nanti saya lihat. Jadi setelah itu dia akhirnya sewa rumah 2 minggu dia sudah bayar. Tetapi berikutnya dia diiming-imingi oleh ibunya untuk pulang kampung saja, nanti ibunya kasih di sana lahan untuk dia berjualan di pasar lah begitu ya. Jadi ada di sana janjian pekerjaan begitu ya. Tetapi saat dia pulang ke kampung, ternyata tidak dikasih sama ibunya karena waktu itu entah masih dipakai orang atau bagaimana, akhirnya apalah dia jualan-jualan makanan lah sama orang dan lain sebagainya. Waktu itu saya sudah larang kepada dia jangan pulang kampung ataupun pindah, karena saya tahu dia ini background latar belakang orang yang rusak. Nah, berarti ini baik-baik ya buat kau besti-besti yang rusak. Dengar baik-baik apa Tuhan. Dulu dia pekerjaannya itu adalah membungakan uang, ya. Sehingga saat dia bekerja membungakan uang itu, dia sering berkelahi waktu menagih uangnya itu, sehingga dia akhirnya mengalami banyak rugi dan dia akhirnya bangkrut karena banyak yang dibawa lari, mungkin ada yang nggak dibayar dan akhirnya dia ke Batam. Dan saya takutnya dia kembali ke sana itu nanti dia kembali ke kubangan. Saudara coba dulu tangkap seekor babi, mandi dia dengan sampo yang termahal, ya, dengan sabun yang termahal, dengan sikat gigi yang termahal, semprot parfum, ya. Setelah itu coba saudara lepas. Kira-kira dia pergi ke kota atau pergi ke kubangan? Ke kubangan. Jadi saya was-was waktu itu kalau dia nanti ke sana, dia takut bertemu dengan teman-temannya lagi, takut nanti kalau tidak ada pekerjaan dia kembali lagi ke pekerjaannya yang lama, dosa nanti bertambah-tambah karena dia sudah tahu kebenaran, sudah sering doakan, sudah sering ikut doa di sini, sudah sering menyembah Tuhan, ya. Sehingga akhirnya banyak mengalami persoalan hidup di kampung, sehingga akhirnya kesehatannya terganggu dan tiba-tiba sakit. Itu tadi kayak Om bilang ya, kita kalau sudah asam lambung atau apa ini kayak hampir 10 bulan sesak, tidur sesak, aduh takut ya, jantung itu takut ya. Saudaraku, kalau benar-benar gak ada Yesus, habislah kita ini ya. Benar-benar kalau tidak ada kuasa tangan Tuhan yang menyertai. Jadi itu tadi, karena ini perencanaan ya, karena kita tidak tahu hidup kita ini, ya. Kita tidak tahu hidup kita ini berapa lama hidup, berapa lama kita bisa bertahan. Yang berikutnya di sini adalah kita ini nanti adalah seperti uap, ya, yang sebentar nanti kelihatan, sebentar lagi layu, ya. Ada banyak orang kan kita lihat tadinya orang itu ada, sekarang udah gak ada lagi di muka bumi, ya, sudah lenyap. Bahkan juga di ayat yang ke 15, 23 ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, jika Tuhan, ini artinya ada doa, ada penyerahan kepada Tuhan, ya, maka dikatakan di sini kita akan hidup dan akan berbuat ini dan itu. Saudara, kalau hidup ini berbuat apa kira-kira untuk Tuhan? Lakukan apa untuk Tuhan? Itu loh maksudnya.
Kalau kita diberi umur panjang, diberi rezeki, untuk apa? Pasti kita pakai semuanya memuliakan Tuhan, ya. Jadi mari setiap kita, artinya apapun program kita, kalau memang kita bawa doa, lakukan. Kalau memang Tuhan katakan maju, maju. Kalau tidak mau, Tuhan katakan stop, stop. Gitu loh, ya. Jadi akhirnya kita tidak marah dan tidak kecewa ikut Tuhan. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Amin. Jadi kita tidak pernah kecewa. Tadi saya sudah katakan, ya, ada dia mentor, tiba-tiba ditawari kerja di luar negeri, dia tidak bertanya dulu sama Tuhan, dia bilang, nanti di luar negeri gajinya dolar banyak, besar, pulang-pulang nanti dapat bawa sekian M, bisa kira. Rupanya ember yang dibawa, saudaraku, ya, ember yang kecewa, ember yang ini dan lain sebagainya, ya. Jadi apapun program-program kita nantinya bagi tahun 2024, tanya semua sama Tuhan. Amin. Ya, apapun nanti program kita nanti untuk Natal ini, tanya semua sama Tuhan. Ya, supaya tidak salah, ya, apa yang kita supaya tidak salah sasaran, tapi bermanfaat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yes, nah itu maksudnya tante, ya, terjangkau untuk jiwa-jiwa, ya, sehingga, ya, apa yang kita tabur itu tadi benar-benar memuliakan Tuhan, ya, meninggikan nama Yesus. Itu saja masukan dari saya, ya. Mungkin ada tante mau closing, ya, kami persilakan. Ya, jadi satu hal adalah tekankan kepada kita, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaanmu, ya. Jadi apapun rancangan-rancangan kita, jangan sampai, ya, melupakan Tuhan. Ingat itu baik-baik, ya, karena musuh kita kan bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, ya, roh-roh jahat, ya, iblis yang suka mau menggagalkan rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup kita ini, ya. Itu musuh kita, ya, bukannya ada di komunitas kita, bahkan juga yang ada dimanapun kita berada, ya. Kadang-kadang juga memang kita mengatakan, orang itu jahat sekali, berarti orang itu lagi dipakai. Bukan dipakai malaikat, ya, tapi dipakai simbolis untuk merusak kita atau membuat kita terpancing bagaimana gitu, ya. Jadi di sini kita perhatikan baik-baik, ya. Kalau ada sesuatu, dia lagi dipakai gitu aja, ya, sehingga akhirnya kita berbesar hati. Amin. Ya, bagaimana tante? Adakah? Ya. Jadi kita berbesar hati, ya. Jadi kenapa orang ini begini? Dia belum mengenal Injil. Dia belum diinjili. Dia orang berdosa. Udah gitu aja kita. Amin. Ya. Dia orang begini, ya. Dia kalau udah ada Kristus masih seperti ini. Begitu untuk memantapkan iman kita, bahkan juga untuk mentor kita sebagai mentor-mentor yang ada, ya, yang akan nanti untuk melanjutkan tentang penginjilan. Yes, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam bagi kita semuanya. Halo. Ya, kami di sini tidak menjadi guru saudara, ya, tetapi kita ini satu bersama-sama yang sudah memang Tuhan berilah saja semuanya. Kalau nggak mungkin kita ketemu dari berbagai latar belakang suku, gereja, ya. Saya ini kan anak pendeta KBP, gitu, ya. Kan ya nyambung sama saya yang GPDI, GPPS, tapi nggak ada di surga yang kayak gitu, nggak ada. Di surga itu dia percaya terima Yesus bertobat, gitu, ya. Jadi kami ini bukan menjadi guru, kami ini juga punya guru, punya mentor. Kami ini dimentorkan, kami dimentor. Jadi apa yang kami punya kami bagikan kepada kalian, karena kalau gembala dipanggil Tuhan, saya ingat, ya, gereja gereja kami itu waktu gembalanya ini jemaatnya ribuan, 5.000, ya, 4.000. Saya sering pergi sana dan saya remaja. Ketika meninggal gembala ini dari 5 lantai, 4 lantai, 3 lantai, 2 lantai, semua, ya, gitu, ya. Terus
Dulu saya tidak mengerti. Setelah saya melayani firman Tuhan di sini, saya baru tahu Roh Kudus bilang imannya enggak kepada Yesus. Nah, ya, jadi iman kita harus kepada Yesus. Jadi apa yang saya dapatkan dari Roh? Oke, iman kita kepada Yesus. Ya, tadi juga yang dia lagi semangat melayani, Bapak Nathan belum datang ya. Dia kecewa gitu ya. Dia udah bisa memimpin berapa komsel, menangkan jiwa, aktif banget, orangnya pintar, sarjana ekonomi dari seberang, dimuridkan 4 tahun, beberapa tahun gitu ya. Terus dia, satu timnya kayak gini, orang bisa menangkan jiwa. Dia udah banyak menangkan jiwa. Jadi sebenarnya kesalahannya hanya satu, hati dia kecewa. Dia ada usul. Di situ kan banyak orang miskin, Pak. Bagaimana kalau kita gitu kan? Oh, ada susahnya kita bantu. Ya, mungkin ada kas gereja berapa? Saudara tahu kan kita kan belum ada kas gereja. Kebetulan gereja dia udah ada kas gereja. Ayo kita bantu. Kalau memang gereja belum menyetujui, Bapak Gembala belum menyetujui, penatua belum menyetujui, ya kita aja. Kamu mau bantu siapa? Ayo kita bantu dia 10.000, 50.000, 20.000, sudah kasih. Hanya gara-gara itu dia kecewa, gara-gara gereja yang kaya itu tidak mensponsori. Itulah taktik iblis untuk mengecewakan kita. Nah, gitu loh ya. Bodoh kali dia udah punya rumah yang besar. Ya, dia udah bisa menangkan jiwa. Jadi kan sekali lagi dari hati kan? Benar kan, dari hati. Saya juga bilang sama Mama Nathan, mohon maaf juga ya Mama Nathan, Bapak Nathan, mungkin kalian dengan hotnya mungkin terlalu keras pengajar. Karena kami ini sudah seperti keluarga di sini. Kami ini di sini sudah, ini semua anak sekolah minggu yang udah dewasa. Dia udah berapa tahun kami di sini sama-sama. Jadi kulibas lah namanya, juga udah keluarga, anak-anak sendiri kayak Elsa nih yang baru nih, KPS kan nih, ya sama kayak anak kami, sama kami libas gitu ya. Saudara tahu kamu suami saya orang Batak, mana ada orang Batak kayak orang Solo gitu ya. Tapi kalau kami keluar, mereka tahu kok kami kalau preaching di gereja orang nggak kayak gini lah. Itu preaching, bukan teaching. Contohnya Yesus pasti kita, apapun yang terjadi ingat ya sama Yesus. Nah, itu hanya tentang Yesus, kabar baik tentang Yesus, supaya mereka hatinya berpusat kepada Yesus dan jadikan Yesus sahabat. Nah, itu kan preaching. Kita nggak tahu udah dibaptis belum, udah KWC, itu nanti urusan gembala yang akan mengajar. Jadi itu karena di sini aja kulibas orang Malaysia, karena memang udah keluarga dari yang sekolah minggu dan memang dewasa, supaya nanti mereka kuat harinya gitu ya. Nah, begitu, karena kan ada KRS juga orang baru. Tapi kalau tante preaching tempat lain, ya enggak lah. Malah berani orang aku belum kenal, apanya bilang pelan tentang Yesus Juru Selamat, lahir baru, gitu ya. Kita juga gitu teman-teman. Nanti kita ketemu orang, gak usah kita ceritakan inner healing. Jangan dulu. Yesaya nanti ya, untuk inner healing itu ya, itu Yesaya 61 sama Lukas 4 referensinya. Inner healing itu di Yesaya 61, nanti baca lagi PR sama Lukas 4. Ya, dia harus tahu dulu Yesus itu yang pemberitakan Injil, udah terima Yesus belum, nanti Yesus akan menyembuhkan dia, Yesus yang akan melepaskan dia. Baru melalui pengajaran inner healing dia baru buat pengakuan dosa. Jadi tidak boleh dia di inner healing sebelum dia jadi murid. Nanti waktu didoakan oleh mentor, keluar polisnya, tiba-tiba dia sakit hati sama bapak pendeta yang nggak menyetujui. Dia langsung yang tadi itu, akhirnya dia udah nggak mau lagi gereja-gerejaan. Dulunya dia orang bekas mimpin tahap lah, apa dosa-dosanya. Makanya Tuhan bilang jangan buat dosa lagi, supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Dari mana? Dari hati kita yang marah. Masuk lagi. Akhirnya dia bayangkan aja, tidak mau gereja lagi. Berjadi apa hidupnya? Pakai udah kembali lagi seksi. Kami cuma dipenguinkan waktu kita lagi makan. Udah gak kerja, sibuk dia dengan bisnis. Jadi pelayanan yang sudah dia bangun di gereja yang besar itu runtuh seketika hanya gara-gara dia marah. Ya ampuni aja pendeta itu, lanjutkan. Jadi kalau memang kita mau melayani Tuhan Besti yang ada di gereja lokal masing-masing, ya fokusnya sama Yesus, jangan gembala, jangan teman pelayanan. Kami gak fokus pada itu, kami pelayanan. Ada juga ibu gembala yang ibu, saya akan buka ibadah remaja, dia udah 23 tahun melayani. Saya baru membuka ibadah remaja. Mau nggak ibu ibadah pembukaan saya yang layani? Baiklah, saya mau. Nanti selanjutnya saya bahasa Inggris, nanti selanjutnya saya akan kirim anak saya atau kaum muda melayani di sana. Iya, jadi kita bisa jadi berkat. Layanilah dia. Kalian lihatlah om saya sama tante yang melayani anak-anak dan di gereja Ruli itu, yang Ruli Estate,
Saya ingat kok WC internasional WC semua cemplung-cemplung, satu kubu itu yang saya turun itu hanya 1-2 ibu sama anak-anak. Tapi kami ibadah dengan sukacita. Kadang mungkin cuma anak-anak berapa orang. Itulah kasih Tuhan, mereka bisa lihat ada yang mau melayani. Biar kemudian nanti yang satu nanti ngajar, yang satu pegang bukunya, yang satu nanti kakak bawa kakak. Itulah mereka bisa melihat Yesus di dalam kita. Mereka akan ingat terus dan mereka akan terus nanti mau dilayani sampai mereka bertumbuh. Jadi ibu saudara itu sangat berguna bagi kerajaan surga. Ya seperti itulah pelayanan. Untuk pelayanan keluarga saudara kan nggak perlu kali khotbah, nggak perlu. Ya, cuma bilang Tuhan Yesus baik. Ya, dia mengasihi adik-adik. Gitu ya. Siapa yang mau percaya terima Yesus, angkat tangan. Doa saudara tumpang tangan. Saudara doakan mereka. Ada masalah apa? Oh, bapak, ayo kita doakan. Hanya gitu aja. Nanti Yesus yang jamah. Kita nggak perlu pakai khotbah, nggak perlu. Nanti kalau keluar sana ya. Tetapi yang perlu kita di sini satu tim. Amin. Ya, satu tim, punya satu tujuan yang sama. Saudara mungkin tidak bisa menangkan keluarga saudara, tapi saudara sudah menabur yang baik untuk keluarga saudara. Urusan Tuhan. Ya, kayak orang-orang yang dikasih itu, nanti Tuhan yang akan menjamah orang-orang, karena kalau saudara khotbahin dia akan terima. Tapi ada waktunya sampai papa dan mama usia itu didoakan dan mau menerima Tuhan Yesus gitu ya. Jadi kenapa? Karena kita sudah menabur yang baik untuk jiwa-jiwa. Karena saya tahu saudara ini orang-orang yang baik, amin. Dan orang-orang yang baik dan mau belajar bersama-sama, berarti kan saudara inilah orang yang akan dipakai Tuhan, gak mungkin yang lain, ya kan? Baik online maupun onsite, itu saja yang dari saya. Jadi ini adalah konsep kita gabungan. Nanti berikutnya lagi kita akan ketemu lagi. Mungkin juga kita nanti bisa belajar sama-sama untuk bisa bergabung di Zoom. Ya, bisa juga kita coba di Zoom. Karena zaman ini semakin maju. Saya baru bisa bergabung di Zoom. Saya belum bisa membuat Zoom. Ya, si Kris itu bisa semuanya. Kayak Bang Pahas juga dia bisa ngajar, tapi dia belum tahu buat Zoom. Ya, gitu ya, sampai hari ini. Jadi saya nanti Abang Kris bisa ngajar supaya nanti kita belajar bersama-sama. Jadi nanti setiap saudara kalau bisa Zoom kan nanti saudara kalau saudara kelompok itu ke depannya ya. Jadi semuanya dipelajari baik IT maupun apa itu kita bisa melayani. Jadi kita bisa melayani manual, kita bisa melayani online. Nah, gitu ya, karena saudara orang-orang yang sudah sepakat bersama-sama kami, ya kami sudah berapa belas tahun ya, tentu bisa ada momen seperti ini bertemu dengan teman-teman. Kalau untuk pemuda juga saya suruh mereka mengajarkan kitab Nabi-Nabi untuk sekolah minggu. Dari penciptaan, kemudian itu Adam dan Hawa, Taman Eden, baru Kain dan Habel, baru setelah itu Henok, setelah Henok nanti itu Abraham. Ya, mereka perlu cerita Alkitab, tetapi jangan lupa fokusnya bahwa Yesus yang mengasihi mereka. Ya, Nabi-Nabi itu semuanya beriman, berfokus kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik juga harus kepada Tuhan Yesus. Jadi gereja ini harus memperlengkapi semua, baik pemuda, pembapak, bahkan sampai anak sekolah minggu, supaya iman mereka kuat dari kecil, karena udah banyak yang hilang. Ya gitu. Jadi jangan lupa nanti kakak-kakak menceritakan, jangan lupa iman mereka harus kepada Yesus. Begitu ya. Jadi karena kami ini, saya ini anak yang diajar sekolah minggu dari kecil. Anak-anak saudara yang setia sekolah minggu, setia remaja, setia kaum muda, pasti mereka besar akan dipakai Tuhan melayani Tuhan. Pasti karena sudah ada benih-benih firman Tuhan. Itu saja dari saya. Mari kita akan angkat pujian, ya Bang. Haleluya. Kita membawa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kasih Tuhan. Firman Tuhan yang bisa mengatakan tentang ilham yang hilang. Kalau mungkin kasih kami, semangat kami. Mungkin juga banyak teman-teman yang dulunya berapi-api waktu mereka muda. Mereka berapi-api pujian, penyembahan, doa, pemuritan, belajar menginjil, memimpin satu pelayanan. Mungkin saat ini mereka sedang kehilangan ilham. Biar Tuhan menjamah setiap hati kami dan hati mereka, agar ilham yang itu kembali kepada mereka. Dan kami mau terus meletakkan perencanaan kami. Kami percaya Tuhan akan buka ketika kami mau
masuk dalam keimanan, kesatuan hati, kesatuan mengasihi, doa puasa secara pribadi. Kami percaya Tuhan akan buka pintu-pintu untuk pelayanan-pelayanan. Bahkan pintu-pintu yang sudah terbuka kami belum bisa pergi ke sana, tapi kami harus mempersiapkan diri kami di tempat ini Tuhan, supaya ketika kami di sana kami menceritakan firman Tuhan, kami memimpin ibadah, kami mengajar, kami melayani, kami berdoa, semuanya dalam kehendak Tuhan yang mengasihi kami. Dan pakai semua yang sudah hadir pada malam hari ini Bapa, Tuhan akan mengutus mereka ketika sudah saat dan waktunya. Haleluya. Kita membawa, biarlah kita punya hati seorang hamba yang mengasihi seperti hati Yesus. Haleluya. Kita membawa Amin. apapun juga satu dalam kemuliaan tinggal semua pada satu kembali berseru. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana berdua. Hati yang berdebar dan menelan kebenaran sampai sekarang. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana berdua. Hati yang berdebar dan menelan kebenaran sampai Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali kami datang pada malam ini Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dalam hidup kami, atas penyertaan perlindungan Bapa, dan segala berkat-berkat Tuhan yang telah Kau curahkan bagi kami, berkat kesehatan, berkat sukacita dan kejahatan daripada Tuhan, terus menjadi bagian kami sepanjang nafas kehidupan yang Kau masih berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Ya Tuhan, firman itu Tuhan, karena kami memahaminya, kami menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami Tuhan menyampaikan setiap doa-doa kami Bapa, dari Tuhan terdahulu Tuhan Bapa mendengarkan segala dosa-dosa pelanggaran kami Bapa. Baiknya kami sengaja dan kami sengaja Tuhan, ampunilah kami terdahulu Tuhan Yesus, agar tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang hendak Kau berikan lagi Tuhan bagi kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami melakukan sepanjang nafas hidup kami Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Kami mau aminkan setiap firman-Mu Bapa di depan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu Bapa, Ibu Gembala, Bapak Gembala kami di tempat ini beserta anak-anaknya Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, semuanya untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Dan setiap kami jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan, biarlah kami benar-benar mau mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Tanpa kami tidak mampu menjalani kehidupan ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau sanggup mengadakan yang tiada menjadi ada. Engkau sanggup membuat setiap hati-hati kami yang jahat ini Tuhan, hati kami yang penuh dengki ini Tuhan. Engkau dapat mengubah kami Tuhan menjadi baik, menjadi baru seperti yang Engkau inginkan dalam setiap hidup kami Bapa.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan berikan persembahan. Hatiku rindu. Silakan cari gereja yang pujian penyembahan, yang mengajarkan kelahiran baru, pertobatan, kekudusan, yang berdoa sama Tuhan. Gereja yang mana? Ayo kembali lagi, itu dirhammu. Ya, engkau adalah permata-permatanya Tuhan Yesus yang dulu pernah bersama-sama kami, tidak bersama kami lagi. Mau di kampung mana? Kejarlah itu, ya, sampai saudara kembali lagi, gitu ya. Dulu banyak teman-teman kami sudah pulang kampung, gitu ya. Supaya apa? Menjadi pelaku firman, kebenaran dan kekudusan. Saudara harus sungguh-sungguh menjadi pelaku firman seperti tadi doanya Mama Meta, ya saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Jangan tidur dengan gereja-gerejamu yang tidak suruh kau berdoa, berpuasa, bertobat, lahir baru, sibuk dengan bisnismu, ya. Itu banyak ya teman-teman kami dari Bengkong Harapan, ya. WL banyak bu, WL bu, WL apa hilang semua. Mungkin karena masalah rumah tangga atau apa. Kembalilah kepada Tuhan Yesus, karena kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan Yesus Kristus yang ilham-ilhamnya sudah hilang, ya. Yang kalau hilang berhenti, ada juga dia nggak bisa lagi pelayanan karena pekerjaan. Ya, berdoa supaya Tuhan buka jalan supaya Anda bisa bekerja sambil melayani. Saya kayak kali nggak bisa melayani, ya. Itu ilham-ilham yang hilang. Ayo kejar supaya kembali lagi. Kita akan tutup dengan sambil nyanyi lagi ya Pak Agam. Oke, sekali lagi ya kita nyanyi. Kita tutup. Ya, coba lagi Bang. By the way, bisa datang ke sana. Bisa datang ke sana. Datang ke sana. Tanggal 30. Bisa semua. Masa sih? Oke. Ayo, Bapak yang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris kamu guru ya.
Kecuali dia sebelumnya. Jadi bayi duluan. Boleh coba. Coba bayi duluan, Pak. Karena ini udah bagus ya. Sangat bagus. Mau. makin malam soalnya makin enak. Iya, karena kan kalau ini Mau closingnya, Indonesia atau endingnya Indonesia? kan. Jadi kalau memang Pak Gembala mau kita nyanyi lagu It Is Well, ya di awal sebelum ini. Karena dia kunci coba. It is well, bestie, it is well. Ini lagu Protestan semuanya. Sonando. Oke. When peace is gathering, oh, take my way. When sorrow like sea billows kebesaran-Mu di tempat ini, ajaiblah perbuatan-Mu, ajaiblah kuasa-Mu kepada kami yang beribadah lagi malam hari ini.
Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian kami. Bahkan juga makan minum kami diberkati. Kami yang beribadah kepada Tuhan, apa saja yang kami perbuat, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah rancangan kami rancangan damai sejahtera, rancangan yang daripada Tuhan, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan penuh sukacita yang daripada-Mu. Tuhan memberkati setiap persembahan kami, Tuhan memberkati kesetiaan kami, bahkan juga Tuhan memberkati setiap program-program kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga kalau Tuhan sudah memberkati kami datang, Tuhan juga memberkati kami akan pulang ke rumah masing-masing, berjalan kaki naik kendaraan, tiba di rumah tidak kurang suatu apapun. Mari kita terima berkatnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless.